Akhir-akhir ini banyak pertanyaan di grup Facebook, YouTube juga di WA. Saya nggak bisa jawab karena saya masih banyak kesibukan. Jadi bukan karena saya nggak mau jawab, tapi karena memang saya ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Karena untuk menyelesaikan problem itu kita harus ada analisa dulu. Jadi dicek dulu dari mana masalahnya. Jadi kita nggak bisa langsung tebak-tebakan atau kayak dukun ya, langsung bisa nebak seperti itu, nggak bisa. Kita harus tahu dulu dari mana masalahnya, baru kita bisa kasih solusinya. Saya akan jawab salah satu yang paling sering dipertanyakan, yaitu soal crossover Nukin SG34MA. Yaitu problemnya ada yang nggak bunyi di bagian low sub, atau low subnya kurang keras. Yang saya ingat seperti itu. Mungkin saya akan jawab salah satu dulu. Soal XG34MA mungkin akan saya bahas sedikit. Saya akan coba cari dulu layout atasnya. Sebenarnya di web itu juga ada pembahasannya, cuma karena baru saja pindah domain, jadi domain mamcorp.zis sekarang jadi mamcorp.id, dan itu banyak gambar-gambar yang belum bisa dibuka. Saya coba cari dulu di komputer. Nah, ini crossover Nukin XG34MA tapi layout yang versi baru. Nah, ini layout yang setelah Nukin dan Mam Audio dipisahkan. Jadi untuk pengecekan, saya sarankan dicek dari awal dulu. Mungkin ada teman-teman yang mengalami semua output nggak bunyi. Nah, pertama kita cek dulu dari awal. Jadi paling pertama input itu masuk ke subsonic filter. Tapi pertama cek dulu, ambil outputnya di pin input ini. Kalau di sini sudah nggak ada suara, berarti jelas masalahnya di pengkabelan inputnya atau di soketnya. Coba dicek di situ. Jika di situ nggak ada suara, berarti masalahnya dari sini. Jika normal, kemudian cek di bagian subsonic filternya, yang mana outputnya ada di pin 8 IC ini. Jika di sini nggak ada suara, berarti masalahnya di bagian sini, entah di IC-nya yang mati atau mungkin jalurnya, bisa dicek dulu. Jika di pin 8 normal, coba cek di output ultrasonic filternya. Outputnya ada di pin 14. Ini adalah output ultrasonic filternya. Kemudian jika normal, lanjut cek di bagian penguat inputnya. Jadi setelah melewati subsonic filter, ultrasonic filter, masuk ke penguat input ini. Penguat input ini outputnya ada di pin 1 IC TL074 atau 084 ini. Jadi IC ini bisa menggunakan 074 atau 084. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui, jadi di crossover XG34MA ini ada 4 tahapan. Jadi tahap pertama itu bagian sub dan ultrasonic filter, tahap kedua penguat input, tahap ketiga filter utamanya, dan tahap terakhir, tahap keempat, yaitu bagian penguat output dan pembalik fasanya ini. Nah, untuk output filter subnya itu ada di pin 2 IC yang ini. Jadi pin 2 IC ini adalah output subnya. Sedangkan IC yang digunakan untuk sub itu ada ini dan ini. Dan kapasitornya adalah 247N ini dan ini. Sedangkan potensial frekuensinya itu yang paling kiri. Kemudian output filter low mid. Kalau yang versi lama itu bukan low mid ya, itu low sub. Jadi mungkin teman-teman mengalami XG34MA yang lama itu
middle-nya kurang open gitu ya, jadi lebih dominan low-nya, karena low-nya double. Jadi yang tulisan low mid ini karakternya lebih ke low sub. Hanya saja area roll off-nya lebih lebar, yaitu sampai 720 Hz. Yang versi baru ini kapasitor 33N-nya diganti 22N. Dengan begitu hasilnya akan middle-nya lebih baik. Dan di video-video sebelumnya, mungkin sudah lama sih, itu juga sudah pernah saya bahas gimana cara mengatasi out low mid yang kurang keluar. Nah, untuk low mid-nya itu bagian filternya 2 IC ini, dan outputnya ada di pin 7 IC yang ini. Jadi pin 7 IC yang ini adalah output filter low mid-nya, dan kapasitornya yaitu 2N. Kalau yang versi lama 33N, jadi 2 kapasitor ini. Dan pot frag-nya untuk LPF-nya yang tengah, HPF-nya yang kiri. Untuk mid hig-nya itu filternya sama dengan out hig-nya, bagian hig-nya, yaitu ini dan ini. Untuk mid hig-nya itu outputnya ada di pin 1 IC yang ini, jadi nomor 5 dari kanan. Sedangkan out hig-nya itu ada di pin 1 yang sebelah kirinya, jadi IC nomor 6 dari kanan. Nah, untuk teman-teman yang mengalami masalah di bagian low mid, itu bisa dicek di bagian IC yang tadi, IC yang ini. Untuk penguatnya, penguat output, bisa lihat IC yang ini. Ini adalah penguat output low mid-nya, sedangkan pembalik fasanya yang ini. Jadi mungkin teman-teman bisa cek sendiri jalurnya. Jadi ini bagian penguat output low sub, ini low mid, ini mid hig, dan ini high-nya. Kemudian ini bagian pembalik fasa low sub, pembalik fasa low mid, ini mid hig, dan ini hig. Mungkin saya coba cari pertanyaan di grup yang menanyakan soal XG34MA ini. Jadi ada pertanyaan juga di grup ini soal tone control karaoke MAM094, volume mic dibuka sedikit sudah kenceng, rawan feedback. Solusinya agar tidak mudah feedback yaitu potensio level mic itu kan menggunakan 100K. Coba untuk Mas Ari Febrian pertama itu potensionya diganti 50K, atau kalau masih tetap coba 20K. Nah, ini juga ada XG34MA juga bertanya dari Mas Nanang Eko. IC yang sebelah IC TL074 kok panas? Saya nggak tahu yang sebelah sini ya, atau yang ini. Mungkin yang ini ya. Coba dicek IC-nya dulu. Coba dipindahkan ke IC sebelahnya, atau coba dicek jalurnya mungkin. Atau juga dicek jemperannya. Bisa jadi jemperannya itu nyenggol ke kaki IC-nya. Karena di bawah IC ini ada jemperannya. Saya coba buka juga yang di YouTube. Nah, ini maaf. Jadi di YouTube juga banyak sekali komentar yang pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Saya akan jawab dulu, fokus ke yang membahas soal XG34MA. Nah, ini dari Rozi Saputra. Kalau crossover XG34MA out low sub pelan atau kecil padahal volume hampir mentok, apanya? Tolong solusinya. Jadi kembali ke gambar yang tadi. Jadi out low sub itu yang ini, filternya yang ini. Kalau Mas Rozi beli PCB-nya dan pasang sendiri komponennya, coba dicek dulu semua komponennya. Jika beli kitnya itu sudah pasti dites ya. Jika nggak normal nggak mungkin dikirim. Tapi boleh juga dicek, yaitu di bagian potensionya, dicek nilainya benar apa enggak, atau juga dicek ini resistornya tepat 10K atau enggak. Kemudian jika semuanya normal,
tapi subnya pelan, itu ada kemungkinan besar di speaker atau boxnya. Apalagi kalau ngetesnya dengan speaker yang sama, jika kita bandingkan, maka yang paling keras adalah output high-nya. Jadi itu untuk Mas Rozi, mungkin dicek dulu. Kalau beli PCB-nya aja dan pasang komponen sendiri, coba dicek aja dulu komponennya. Tapi jika beli kitnya, walaupun memang pasti sudah dicek sebelum dikirim, bisa juga dicek kembali komponen dan potensio, khususnya potensio dan resistor yang ini. Kalau dari IC-nya bisa nggak? Bisa juga. Jadi bisa juga coba dipindah-pindah IC-nya. Ya oke, mungkin itu dulu pembahasan soal SG34MA. Pembahasan soal problematika pada crossover Niken SG34MA. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk teman-teman yang menanyakan problemnya baik di Facebook, YouTube ataupun WA. Saya tidak bisa langsung membalas semuanya. Tapi tetap saya sarankan untuk yang mengalami problem silakan tanyakan langsung di WA saja. Karena akan tetap diprioritaskan daripada bertanya di Facebook maupun di YouTube.